adik-adik, sudah siap memuji Tuhan hari ini? Sudah? Oh ya, sudah siap pakai baju yang rapi bajunya? Sip. Sudah duduk dengan tertib? Sip. Jangan sambil tiduran ya, kita mau serius memuji Tuhan. Nah, hari ini meskipun adik-adik ada di rumah dan Lesa ada di sini, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita mau semangat memuji Tuhan ya. Semangat semuanya. Semangat. Yeah. Nah, adik-adik, Ivon Lesa mau tanya nih. Selama kalian di rumah ada yang rasa sedih nggak? Sedih Lesa, bosan. Aku di rumah terus mana-mana. Ada yang kayak gitu nggak? Atau mungkin ada yang kayak gini? Mesti seneng-seneng aja Lesa. Soalnya aku seharian bisa main. Gitu ya. Nah, mungkin ada yang kayak gitu ya. Ada yang sedih, ada yang seneng. Nah, tapi adik-adik tahu nggak? Saat sedih ataupun saat seneng, ada satu pribadi yang selalu bersama dengan adik-adik loh. Tahu nggak siapa? Tahu? Betul banget ya. Dia adalah Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Dikala sedih, dikala senang, dimanapun Tuhan selalu bersama kita. Yuk kita nyanyikan pujian Yesus besertaku. Kita bangkit berdiri ya. Kita mau pakai gerakan yang semangat. Yuk. Tepuk tangan yuk. Siap ya. Kudaki-daki. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi ya. Siap? Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Nah, adik-adik,
yuk kita mau sama-sama berdoa. Kita mau minta pertolongan Tuhan sehingga hari ini kita boleh sungguh-sungguh untuk mengikuti ibadah. Juga Tuhan berkati kiranya segala puji-pujian kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Yuk, tangan dilipat, mata ditutup, kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh berkumpul. Kami mau beribadah ya Tuhan. Kami mau memuji Engkau. Tuhan yang tolong, Tuhan yang berkati. Kiranya ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anak Tuhan katakan amin ya. Nah, kita sebagai anak Tuhan, kita harus semangat di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan ya. Nah, firman Tuhan itu kiranya boleh tertanam di hati kita. Dan terlebih lagi boleh kita lakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Sehingga kita boleh jadi berkat bagi banyak orang dan juga jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Yuk kita nyanyi, firman Tuhan ada di hatiku. Semua pasti bisa ya. Yuk dengan bangkit berdiri, kita mau pakai gerakan, kita mau semangat menyanyi untuk Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku. Siap? Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya, firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi, anak-anak saja, coba ya. Firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Kecil dulu ya. Berbuah, 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 berbuah lebih besar. Berbuah, 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 berbuah. Berbuah, berbuah. Berbuah, 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 berbuah. Ya. Nah, ini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, yuk kita mau berdoa sekali lagi. Kita mau meminta pertolongan Tuhan sehingga kita boleh siap di dalam mendengarkan firman Tuhan. Tangan dilipat, mata ditutup, kita mau berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Berkati hati kami, pikiran kami, telinga kami, sehingga kami anak-anak-Mu boleh siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Nah, adik-adik, hari ini cerita diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ya. Kitab 1 Raja-Raja pasal 18. Nah, hari ini kita akan melihat sebuah cerita yang luar biasa ya. Karena hari ini kita akan melihat seorang Nabi Elia yang taat pada Allah, dan juga Nabi Elia mau
mengatakan apa yang Tuhan mau katakan kepada bangsa Israel. Ya, nah saat itu bangsa Israel terjadi kekeringan. Ya, sudah 3 tahun lamanya tidak turun hujan. Wah, bisa dibayangkan ya. Nah, kalau adik-adik lihat di gambar, tanahnya retak-retak. Artinya udah nggak ada airnya, tanahnya kering banget. Pohonnya nggak ada daunnya, kering meranggas. Pohonnya kering semuanya. Wah, karena 3 tahun nggak terjadi hujan di bangsa Israel. Nah, pada saat itu raja yang memerintah adalah Raja Ahab. Raja Ahab. Nah, Raja Ahab marah. Dia berpikir bahwa semua ini yang menyebabkan adalah Elia. Wah. Kemudian Raja Ahab memerintahkan pegawai-pegawainya untuk mencari di manakah Nabi Elia. Apakah ketemu? Tidak, karena Allah menyembunyikan Nabi Elia. Ya, sehingga para pegawai Raja Ahab tidak akan menemukan Nabi Elia. Ya, suatu hari Nabi Elia tahu, oh ini waktu yang tepat untuk menyatakan kebenaran ya. Tuhan mau menyatakan kebenaran. Nah, Nabi Elia tahu ini waktu yang tepat untuk dia datang menemui Raja Ahab. Nah, kemudian dia keluar dari tempat persembunyiannya dan datang ke istana Raja Ahab. Nah, mendengar itu Raja Ahab kaget. Wah, Nabi Elia mau datang menemuiku. Dia langsung bergegas. Dia keluar, dia dia menemui Nabi Elia itu. Ketika bertemu, Raja Ahab langsung berkata, "Engkaukah itu yang membuat bangsa Israel seperti ini?" Raja marah. Kemudian Elia menjawab, bukan karena aku, ya, tetapi karena engkaulah yang menyebabkan semua ini terjadi. Kau dan keluargamu mengajak bangsa Israel untuk berpaling menyembah kepada Baal dan tidak lagi menuruti firman Allah. Wah, luar biasa ya Nabi Elia ya. Nabi Elia berkata seperti itu kepada seorang raja. Bisa saja loh Nabi Elia dibunuh sama raja karena tidak sopan ya. Tapi hal itu tidak terjadi ya. Kemudian Nabi Elia melanjutkan, mari kita kumpulkan bangsa Israel di Gunung Karmel ya. Kamu Raja Ahab bawa juga para nabi-nabi Baalmu berkumpul di sana. Wah, apa yang akan terjadi ya? Kenapa harus berkumpul di Gunung Karmel? Nah, setelah mereka semua berkumpul, Nabi Elia berdiri dan berkata, "Bangsa Israel, kalian tidak bisa menyembah kepada Allah dan juga kepada Baal sekaligus. Tidak bisa. Kalian harus pilih salah satu. Ya, jika kau mengatakan Tuhan itu adalah Allah, sembahlah Dia. Jika kau mengatakan bahwa Baal itu adalah Allah, sembahlah Dia." Ya, tidak bisa kita menyembah kepada Allah dan juga kepada Baal. Kalian harus pilih salah satu. Wah, mendengar itu bangsa Israel, wah, terus gimana ya? Mereka pada bingung. Nah, kemudian Nabi Elia berkata, kita akan mengadakan ya suatu perlombaan mungkin ya. Nah, nanti para nabi Baal akan mempersembahkan korban bakaran. Nah, Allah yang sesungguhnya Dia yang akan mengirimkan api yang akan membakar korban persembahan itu. Nah, kita lihat Allah mana yang sejati, ya, Allah yang sungguh-sungguh punya kuasa yang bisa menurunkan api untuk membakar korban persembahan itu. Nah, bangsa Israel berpikir, wah, betul juga, ini ide yang bagus. Ini ide yang bagus untuk melihat siapa Allah yang berkuasa.
siapa yang benar-benar punya kuasa untuk menurunkan api, membakar korban persembahan itu. Wah, mereka semua setuju. Kemudian Nabi Baal itu datang berkumpul dan menyiapkan persembahannya. Adik-adik tahu ada berapa Nabi Baal yang waktu itu datang? Ada 450 Nabi Baal. Wah, banyak banget ya. Sedangkan Nabi Elia cuma seorang diri saja, tapi nggak takut. Kita lihat, waktu itu Nabi Baal mempersiapkan korban persembahannya, kemudian mereka melakukan pemujaan terhadap Baalnya. Mereka menyembah-nyembah, mereka menari-nari, ya. Mereka berharap Baalnya menurunkan api untuk membakar korban persembahan itu. Dari pagi sampai siang, apa yang terjadi? Tidak ada yang terjadi. Nggak ada apa-apa. Wah. Nah, kemudian Nabi Elia berdiri dan berkata, kurang keras, berserulah lebih keras ya. Mungkin Baalmu sedang tidur, atau mungkin dia sedang pergi, jadi nggak dengar suaramu ya. Lebih keras, lebih semangat lagi narinya, memujanya ya. Siapa tahu kali ini Baalmu mendengarkan. Wah, mendengar hal itu, para Nabi Baal semakin bersemangat memuji, menari-nari ya, supaya api itu turun. Bahkan adik-adik ada yang menoreh-noreh badannya ya dengan pisau, dengan tujuan supaya Baalnya itu mau mengasihi, kasihan gitu, dan juga menurunkan api. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Tidak ada api yang turun, nggak terjadi apa-apa. Nah, kemudian ini saatnya Nabi Elia untuk maju ya. Nabi Elia menata kembali korban bakarannya. Nabi Elia mendirikan mezbahnya itu dari 12 batu. Ya, adik-adik bisa hitung, di gambar itu ada 12 batu. Betul nggak? Betul ya, ada 12 batu. Nabi Elia membangun mezbah itu, kemudian menaruh kayu dan juga menaruh korban persembahan di atas itu. Nah, tidak sampai di situ, ada hal yang aneh. Kenapa? Karena Nabi Elia itu meminta bangsa Israel itu membuat parit di sekitar mezbahnya. Parit itu seperti apa ya? Lubang kayak sungai gitu, tapi kecil sih di pinggir mezbahnya itu. Ya. Kemudian yang lebih aneh lagi, Nabi Elia itu meminta tolong bangsa Israel untuk mengambil air, 4 buyung air. Kayak buyung itu kayak gentong gitu, dia dibawa buat apa? Airnya itu disiram ke dalam mezbah, disiram ke atas korban bakaran. Hah? Bukannya nanti korbannya ini mau dibakar? Nah, adik-adik, secara ilmiah kalau benda yang basah itu pasti lebih susah atau lebih gampang terbakarnya? Susah ya. Barang yang basah itu pasti akan lebih susah terbakarnya. Tapi kok Nabi Elia minta seperti itu ya? Agak aneh ya. Nah, kita ikuti saja. Tidak sampai di situ, Nabi Elia meminta ini 3 kali. Jadi sekali itu ada 4 buyung air, dikali 3. Jadi ada berapa? Betul, ada 12 buyung air yang disiram ke mezbah itu, sampai air itu membasahi tidak hanya korban bakarannya, kayunya, batunya, bahkan sampai memenuhi parit di pinggir mezbah itu. Wow, basah banget dia itu pasti ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan Nabi Elia? Nabi Elia sujud dan berdoa kepada Tuhan. Ya, setelah Nabi Elia berdoa, api turun dari langit dan membakar semua korban persembahan itu. Ya, bukan hanya korban persembahannya saja yang dibakar, tapi api itu membakar kayunya, batunya, dan juga mengeringkan semua air yang ada di situ. Wow, dahsyat sekali api yang turun dari langit itu.
sampai semuanya habis terbakar. Wow, bangsa Israel yang ada di sana semuanya takjub dengan apa yang mereka lihat. Dan mereka sadar, oh, ini Tuhan, Dia Allah kita yang sesungguhnya. Iya, ini Tuhan, ini Allah kita yang sesungguhnya. Wah, mereka kemudian sadar dan mereka berpaling untuk ikut menyembah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, hari itu ada banyak bangsa Israel yang kembali untuk percaya kepada Tuhan. Nah, ketika mereka memuji, menyembah Tuhan dan mereka kembali kepada Tuhan, mereka merasakan, oh, langit mulai gelap, datang awan gelap, dan juga mereka merasakan angin. Dan tak lama setelah itu, mereka merasakan tetesan air hujan yang turun. Yes! Hujan turun di atas bangsa Israel. Wah, mereka semakin percaya bahwa ini adalah Tuhan yang benar. Ini Tuhan, Dialah Tuhan kita yang berkuasa. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita tahu bahwa Baal itu tidak punya kekuatan apa-apa. Dia tidak bisa melakukan apapun. Ya, berbeda. Nabi Elia tahu siapa Tuhannya. Elia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nabi Elia taat karena Nabi Elia percaya bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang berkuasa, ya. Dan Tuhan yang Nabi Elia percaya itu adalah Tuhan kita, Tuhannya Lese, Tuhannya papa mama, dan Tuhannya adik-adik semua. Nah, oleh karena itu mari kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan karena Dialah Allah yang berkuasa, ya. Dan juga kita mau taat dengan perintah Tuhan seperti Nabi Elia yang mau taat pada Tuhan. Dan juga kalau kita percaya kita ini punya Allah yang berkuasa, jangan takut untuk berdiri. Meskipun sendirian, kita tetap berdiri untuk mengatakan apa yang Tuhan kehendaki, menjadi saluran berkat, ya. Karena kita tahu kita menyembah Tuhan yang benar, kita menyembah Tuhan yang berkuasa, ya. Nah, adik-adik, senang sekali kalau kita sudah boleh mendengar cerita hari ini, ya. Kita boleh semakin dikuatkan, kita boleh semakin percaya bahwa kita nggak salah pilih nih, ya. Kita pilih Tuhan yang benar. Nah, oke, ya, demikian firman Tuhan hari ini. Kita hanya boleh semakin menguatkan iman kita untuk percaya pada Tuhan. Yuk kita mau baca ayat hafalan pada hari ini, ya. Ya, jadi ayat hafalan pada hari ini terambil dari Mazmur pasal 23 ayat 5. Mazmur pasal 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Sekali lagi, ya, kita baca bersama-sama ayat hafalan pada hari ini dari alamatnya, ya. 2, 3. Mazmur pasal 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Nah, kiranya setelah ini adik-adik boleh hafalkan. Ini jadi ayat hafalan kita untuk minggu ini, ya. Nah, yuk kita sekarang mau bersatu hati, kita mau mengucap syukur untuk firman yang hari ini sudah boleh kita dengar. Kiranya firman itu boleh menguatkan kita dan kita boleh hidup taat pada Tuhan. Yuk, tangan dilipat, mata ditutup, kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Tuhan, melalui cerita Bapak Elia, Tuhan yang akan tolong setiap kami, supaya kami boleh taat kepadamu. Kami tahu Engkau adalah Allah yang berkuasa. Kami tahu
Engkau Allah yang satu-satunya, Engkau Allah yang asli. Kami mau sujud menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kami mau mengatakan apa yang Kau kehendaki. Tuhan, tolong kami, kiranya kami anak-anak-Mu boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Kiranya kami boleh melakukan firman-Mu dan boleh menjadi berkat, menjadi saksi yang nyata bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, nah adik-adik, demikian ibadah sekolah minggu pada hari ini. Ya, tetap semangat sampai ketemu minggu depan. Ya, murid Kristus mengasihi Tuhan, melakukan firman. Yes, oke, saya ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.